Oke, Gitu kalau banget. itu apa namanya? Ini mungkin lebih personal nih. Pasti kan ada up and down. Tadi kita ngomong tentang tantangan ya. Kalau boleh nggak ngomong satu nih tentang kegagalan dan kesuksesan Mocha gitu. Mungkin bisa sharing sama teman-teman juga. Jadi have both sides yang kayak apa sih? Pernah gagal apa? Pernah yang sukses apa menurut Har? Yang gagal mungkin uh, cukup banyak sih ya kesalahan pas pas jalanin Mocha. Tapi mungkin salah satunya adalah mungkin cara kita scale the company, cara kita grow the company. Kita tuh uh, kita pinginnya gerak cepat kan. Nah, tapi pas kita gerak cepat, kadang-kadang itu kita ada, kalau di bahasa tech startup namanya technical debt atau organizational debt. Mungkin kalau diterjemahin itu kayak utang gitu ya. Uh, mungkin kalau bahasa Indonesia agak aneh, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu it's a organizational debt, kayak utang Terus perusahaan gitu. Maksudnya apa sih? Jadi pas kita mau gerak cepat, kita itu mungkin kasih contoh ya. Kita bikin produk. Produk ini butuh testing, ya kan? Nah, seringkali pas perusahaan ini masih kecil untuk startup, kita testingnya tuh pakai orang, right? Pakai orang biar cepat. Nah, tapi sebenarnya over time kita harus invest di automation juga, supaya produk itu sebenarnya bisa dites secara otomatis dengan code, dengan software. yeah. Karena kalau enggak, Okay. begitu produk itu tambah gede, kita build more and more features, ya kan? Testingnya ini tambah lama. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya hire lebih banyak orang lagi untuk testing. Right? So it becomes a technical debt di perusahaannya, right? Nah, jadi over time as a company grows, you have to pay the debt, harus bayar utang gitu loh. Dia harus mulai coding for the testing, untuk operations yang tadi ya pakai orang harus mulai di automate, dan kalau utang itu nggak dibayar, lama-lama organizationnya jadi gendut banget, right? Nah itu mungkin ini kayaknya itu kan, kalau misalnya kamu bikin sesuatu, instead of kayak kamu testing misalnya pakai website yang sudah set, mendingan kamu ngirim email sendiri kayak gitu kan, and then kamu lihat resultnya gimana, out of that, terus kayak kamu bikin produk baru gitu kan ya, mungkin. Ya, kalau di startup ini kan, suka apa ya namanya growth hacking kan. Iya, jadi pakai cara yang paling cepat gitu untuk dapat hasil ya. Tapi kadang-kadang cara itu bagus untuk short term, tapi untuk long term itu company-nya jadinya apa ya, bakal jadi very very fat organization wise. Jadi itu harus mulai di automate supaya company itu bisa scale. Mungkin ini Har bisa jelasin dikit nih tentang growth hacking, kayak soalnya aku tahu kayak nggak banyak orang yang familiar atau mungkin pernah dengar aja baca tapi not really understand kayak growth hacking itu apa sih? Growth hacking itu mungkin cara simple jelasinnya adalah finding smart and smart ways to do stuff untuk achieve something tanpa harus investing in building the product itself. Jadi misalnya contohnya gimana ya? Let me try to think of an example. Oke, jadi misalnya mau cari customer gitu kan. Actually, sorry, you wanna test a product misalnya. You wanna test a product to the market. Instead of building the product, you can actually use a prototype atau use just some UIs to test it, right? So actually that's one example. Tapi basically growth hacking is a way for you to grow the company by using smart tools that don't require to invest a long time to build the technology. So it's actually a good way buat short term, tapi untuk long termnya mungkin nggak scalable gitu. Jadi harus itu tadi ya, punya technical debt gitu ya, harus kamu bayar di belakangnya. Gitu. Ya, sorry, mungkin ini jadi agak technical ya. Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa nyari lagi, bisa nggak Google, terus lihat YouTube-nya teman-teman nih. Oke, kalau gitu mungkin ini bisa ini nih,
kayak kita, I think the first part udah ngerti more tentang Mocha, kita ini ngomongin about support and funding dari Gojek tadi tuh. Nanti mungkin lebih buat some people are hoping to listen to gitu ya, apa yang teman-teman ini mau nyari tahu lebihan mengenai akuisisinya Gojek, akuisisinya Mocha sama Gojek gitu ya. Yeah. Ini boleh nggak menceritakan milestone-nya Mocha sampai di akuisisi 2020 ini? Ya, ya. Jadi mungkin fun fact ya yang mungkin nggak banyak orang tahu is that sebelum kita diakuisisi Gojek, sebenarnya Gojek bikin competing product dan pingin sebenarnya they actually wanna kill us, right? Jadi mereka ada competing product untuk melawan produk kita gitu. Nah tapi untung ya, we managed to dodge their bullet, right? And basically kita bisa defend market kita because we have a product that is actually more advanced, right? And mereka coba actually switch our customers, tapi mereka nggak berhasil gitu. Kenapa? Karena begitu customer kita udah pakai sesuatu POS atau pakai Mocha POS itu actually lumayan susah untuk diganti gitu. So in the end, we actually met and we decided, sebenarnya visi kita tuh sama loh. Ya udahlah, daripada kita bunuh-bunuhan, mendingan kita kerja sama aja gitu. Mungkin nggak banyak yang tahu kalau Gojek itu sebenarnya banyak yang tahu Gojek sebagai customer app, ya kan, customer super app. Tapi sebenarnya Gojek itu ingin juga jadi merchant super app, right? Di mana mereka mau membangun sesuatu ekosistem solution juga untuk merchant. Misalnya dengan GoFood itu kan sebenarnya bukan cuma benefit customer, tapi itu sebenarnya it's a merchant product as well, right? Nah, dengan adanya GoFood, mereka juga mau bangun produk-produk lain seperti payment, enabling merchants to accept payments, dan juga POS. POS salah satu yang produk yang penting banget gitu bagi Gojek juga. So sebenarnya visi kita itu sangat mirip gitu dari sisi merchant-nya. Nah, dari sisi Mocha-nya, kita melihat bahwa visi kita ini kan untuk membantu merchant, ya kan? Sebenarnya we've done a good job in building a great product for the merchant. Tapi yang kita missing adalah kita nggak punya consumer app. Tanpa ada consumer app, sebenarnya agak susah untuk bisa meningkatkan omset bisnis. Yeah. Karena kita butuh the consumer side supaya bisa drive traffic, drive revenue to the merchant. Ya kan? Jadi, dari sisi Gojek mereka butuh merchant product, ya kan? Karena mereka mau menjadi merchant super app juga. Dari sisi Mocha kita butuh consumer app. Karena dengan adanya consumer app kita tambah bisa memperkuat merchant product kita lagi gitu. Dan kita bisa combine this consumer sama merchant app supaya experience antara merchant dan user itu lebih smooth lagi. Right? Jadi akhirnya sebenarnya visi kita tuh sama. Sinerginya juga banyak banget nih yang kita bisa kerjain bareng. So mulainya dari situ sih. Jadi akhirnya kita decide untuk merge. I'm very curious deh. Awal-awal itu berapa lama competing produknya? Kayak competition-nya berjalan berapa lama nih, Her? Ya, I think kayak selama setahun ya. Wah, lumayan juga ya. Lumayan, ya selama setahun. So it can be I think setahun itu kita juga kayak perang-perangan nih jadinya. Jadi lucu juga ya dari pertamanya musuh-musuhan sekarang jadi part of the same company. So but I think that is actually a great story to tell, right? Because it just shows that like we're really going after the same mission. Dan akhirnya like the mission is actually bigger than any of us, right? Makanya akhirnya kita decide untuk kerja bareng.
Oke. Jadi hari sendiri, how do you feel about? Is it acquired apa merging nih? Aku nggak ngerti ini which term yang benar nih, biar nggak salah. I think kita pakainya lumayan interchangeable sih. Jadi I think both are fine. Tapi mungkin acquired is more accurate. Oke. Jadi gimana? How do you feel about getting acquired by Gojek with such a high amount? Ya, ini kayak gede banget ya. Ini aku kayaknya udah ada di poster 2T IDR ya? Is it? Yeah. Gimana? How do you feel about it? Yeah, I think I'm very happy about it because obviously bukan cuma karena dua amount acquisition ya, but I think it's more than that. It's actually the fact that sebenarnya dengan Gojek kita bisa lakukan jauh lebih banyak lagi. Ya, jadi terutama pas lagi pandemi ini ya, we're actually very fortunate karena dengan adanya Gojek kita tuh bisa bangun produk yang baru yang tadi kita nggak bisa bangun. So produknya masih belum launch, jadi saya nggak bisa share di sini. Tapi stay tune karena produknya akan launch sebentar lagi di tahun ini. Tapi bisa nge-follow IG apa ya? Is it IG-nya Har atau no, jangan IG Mokapos aja. IG-nya Mokapos. Yes. Yeah, so I think with Gojek we're actually able to help our merchants better, right? Yang salah satunya adalah dengan pas pandemi ini kita beneran bantu merchant tuh untuk jualan di GoFood dan kita promosiin merchantnya. Kita bantu mereka terima pembayaran online lewat Midtrans, Payment Link, GoPay, banyak banget produk merchant ya sebenarnya. Dan terutama produk yang akan launch ini sangat bakal membantu merchant untuk bisa jualan online. Mungkin sebagai teaser dulu ya. Tapi produknya akan launch sebentar lagi. Dan itu I'm actually very excited karena produk ini akan sangat membantu UMKM di Indonesia. Very exciting. Nanti kita nunggu-nunggu ya ini teman-teman yang dengerin nih. Terus kita try the product. Oh wow. Nggak tahu bisa apa enggak. Ada yang komen di chat. I'm not gonna respond to that comment. But just stay tuned. Oke. Kalau gitu mungkin aku kayak tahu Moka dari pertama kan udah ada seed fundingnya nih. Kalau menurut Har sendiri, ini kan banyak investor juga ya, bukan investor, banyak startup yang juga nyoba untuk nyari funding. Ada yang pertama bootstrapping terus nyari funding, ada yang dari get go itu udah kayak Har nih, udah dapat seed funding. Kalau menurut Har sendiri, kayak kapan sih, when is the right time buat get funding gitu? Ya, itu pertanyaan yang selalu ditanya sih. Sebenarnya karena sebenarnya nggak ada jawaban yang benar. Nggak ada jawaban yang benar kapan kapan waktu yang tepat untuk mencari funding. Sebenarnya it depends on your risk appetite juga. Jadi in the case of Moka, I wanted to get some security, right, and validation, and that's why kita cari fundingnya tuh dari awal. Dan funding itu yang bikin kita bisa launch the MVP, the first product, right? Jadi apa sih pros and cons-nya? Prosnya untuk dapat funding dari awal adalah kita nggak usah pakai duit sendiri. Dan kalau misalnya sampai gagal ya at least you've tried your best but it's not your own money, right? So to put it bluntly, I think the downside kerugiannya untuk dapat funding dari pertama adalah dilution, right? Nah, pas dapat funding dari pertama belum ada produknya, biasanya valuation-nya itu nggak gitu tinggi, karena investor kan bilang, kan lu belum ada produk, belum ada merchant, belum ada customer, belum ada revenue, valuation-nya mungkin segini dan dia investor dapat saham misalnya 10-20%. Ya kan? Nah, jadi dari awal sudah lumayan diluted, ya kan? Nah, kalau misalnya fundingnya itu setelah ada produk misalnya,
keuntungannya apa sih? Keuntungannya pas cari funding itu mungkin valuasinya udah lebih tinggi. Karena kita udah ada angka yang bisa tunjukin ke investor. Customer-nya udah ada segini, mungkin udah ada omset, mungkin udah ada product market fit, atau ada data yang bisa ditunjukin ke investor, sehingga valuasinya bisa lebih tinggi. Tapi kalau misalnya dari sisi kerugiannya atau downside-nya adalah, you have to bootstrap your way, right? Jadi harus pakai funding sendiri, pakai dana sendiri, dan kalau misalnya gagal, ya mungkin lebih risky untuk dari sisi personal. Dan juga mungkin pertamanya nggak bisa grow secepat itu. Karena kalau misalnya funding sendiri kan mungkin ya depending on the amount ya, mungkin lebih kecil dan untuk grow-nya lebih lambat, ya kan. Dan untuk convince employee juga sebenarnya lumayan penting. Karena begitu udah dapat funding, untuk bisa convince team member untuk join itu sedikit lebih mudah. Karena kita bisa bilang, terutama kalau investornya yang lumayan high profile ya, kita bisa bilang, oh si ini udah invest loh, si Sequoia udah invest, si East Ventures sudah invest gitu. Jadi kita bisa sell the vision a bit easier. Very cool. Mocha sendiri berapa round ya punya funding? Nyari funding? Iya, kita berapa round ya? Actually kita sampai series B doang sih. Sampai series B, so probably about 3 or 4 rounds. Okay. 3 or 4 rounds. Jadi dari seed funding di awalnya, habis itu ada series A pas kita udah dapat product market fit. Setelah itu mungkin ada bridge round yang sebelum series B, baru habis itu yang terakhir ada series B dengan Sequoia dan SoftBank juga. Wow, very nice. Ini aku sebenarnya nggak ada di list of my questions, tapi aku tahu teman-teman ini kemarin barusan kayak ngeliatin mengenai valuation nih, kayak belajar tentang valuation. Kalau boleh tahu, kayak just the rough idea, valuation-nya sendiri buat Mocha gimana ya? Is it pakai cara apa atau gimana gitu? Kayak idenya gitu. I think valuation untuk tech companies mungkin baik yang wonder ya, gimana sih cara valuasi startup gitu. Jadi sebenarnya jawabannya itu caranya beda-beda depending on the stage of the company and what kind of company you are. Jadi kalau misalnya untuk industri seperti Mocha adalah SaaS company kan, software as a service. Walaupun kita ada angle payment-nya juga, tapi let's say kita software as a service. Jadi contoh SaaS company apa sih yang Zoom, misalnya kita lagi pakai Zoom kan. Zoom is a SaaS company, right? SaaS company charge their customers on a monthly subscription, right? Nah, SaaS companies biasa divaluasinya adalah based on a multiple of revenue. Okay. Nah, multiple-nya itu berapa? Tergantung dari the stage of the company and the growth rate. Jadi kalau misalnya company-nya masih tahap awal, tapi growth rate-nya itu cepat banget, tinggi banget. Jadi setiap bulan misalnya growing by 50% gitu kan. Nah, multiple-nya itu bisa sangat tinggi. Mungkin bisa sampai 2-30 multiple dari revenue-nya. Atau mungkin bisa lebih tinggi dari itu ya. Nah, pas company udah mulai mature in their Series A, Series B, Series C, Series D sampai public company, mungkin multiple-nya itu akan lebih turun. Kalau misalnya public company, untuk SaaS company sendiri, multiple-nya sekitar 10x. Ya, so biasanya 10x dari revenue sebagai estimate aja ya. Nah, itu untuk SaaS company. Untuk company yang lain, beda lagi. Misalnya marketplace, e-commerce. Biasanya itu valuasinya berdasarkan, ada banyak cara juga sih. Ada dari multiple dari revenue, tapi yang common juga multiple dari GMV misalnya. Dan setiap misalnya GMV, gross merchandise value-nya berapa, itu misalnya 1 kali lipat dari GMV value-nya. Payment company, beda lagi caranya. So I think it really depends on the industry, where different multiples apply, and also the stage and the growth rate of the company. Jadi stage, mature apa enggak, growth rate, sama tipe industrinya ya? Yes. Okay, very nice.